Oke, kita lanjutkan di bagian bagaimana kita bisa memunculkan tabel database, data dari tabel database. Oke, kalau kita cek di MySQL, di sini ada 4 data. Nah, cuma data ini belum muncul di indeks dari Todoist. Maka yang akan kita lakukan adalah update di bagian get mapping controller index ini. Oke. Pertama kita tambahkan dulu di service ya. Kita tambahkan dulu di service method untuk find all public sebentar. Di sini kita langsung pakai pagination aja ya. Public string is to this. Terus sorry, find all aja deh. Find all. Di sini metodenya adalah page karena kita pengen lihat pagination. To detail. Selanjutnya pageable page lalu lalu kita panggil kita buat dulu metode page ini dari data domainnya Spring Boot ya. Kita panggil objek to modelnya, terus kita buat cek variabel namanya to page, kita panggil data dari database datanya find all, terus di sini pageable, dimana ini tuh inputan dari controller, kita akan input size paginationnya, terus kita input halaman berapa sampai berapa itu di sini. Oke. Terus selanjutnya kita buat list, kita pasang DTO, data yang mau dimunculkan di HTML new array list. Oke. Selanjutnya kita isi data si DTO, data si list model to ini kita pakai for each ya. To the page get content. Oke. Terus DTO list dot add to mapper, karena kita udah pernah kita buat mappernya kan sudah ya sebelumnya DTO, jadi dari entity model pindah ke DTO. Okay. Return new page YMPL. Nah, di sini kita masukin DTO list, terus kita masukin pageable, paginationnya, terus kita masukin to do page get total elemen nah gitu. Oke. Lalu controller, lalu di controller kita tinggal panggil aja sorry, sebelum itu kita masukin dulu kita buat dulu request param untuk page-nya.
default value page-nya itu 0 kalau nggak diisi sama front end. Lalu begini, terus kita juga harus bikin request param default value untuk size-nya itu 10. Jadi size defaultnya itu 10 yang muncul di halaman indeksnya. Selanjutnya kita buat pageable sama dengan page request of page size. Kita juga pengen dia pakai sort ya. Sort by bentar. Harusnya bisa sort ini sort by, kita pengen munculin sortnya by creative descending. Jadi data yang paling baru itu yang paling atas. Yang kelihatan. Oke, selanjutnya kita buat objek page to do dto page to do service find all. Nah ini kita panggil query-nya pageable sorry banyak begini find all pageable. Nah jadi ini tuh bagian query-nya ya. Bagian query di sini kan di find all ini dia minta pageable, which is kita harus buat dulu pageable di sini, ya kan? Pageable lalu kita isi dengan page-nya berapa, size-nya berapa, terus kita mau descending that creative tab-nya gitu, kira-kira. Habis itu kita query nih datanya, kita query terus kita masukin ke dalam variable ini nih to do detail page atau simple ini aja to do pageable definition. Lalu kita isi di model ini model belum ada ya, harus buat dulu model nah di sini model ini fungsinya adalah untuk memasukkan data atau atribut untuk kebutuhan ditampilkan di HTML. Jadi tanpa model ini kita nggak bisa lempar data ke HTML. Gitu. Nah, tempelkan index to do ya. Nah, index to do itu yang ada di folder to do, templates to do yang ini. Nah, ini harus kita rapiin. Bentar ya. Ini item status. Oke, pertama kita ganti dulu tr ini supaya dia pakai th, dimana dia akan ambil to do content itu dari controller ya. Ini bentar, sebentar aja deh. Jadi dia ambil data to do content dari sini nih, to do, karena aslinya ini to do page itu sebenarnya ada get content tuh. Jadi sebenarnya kita ngambil ini gitu ya, to do content. Kita jalan ulang. Oke. Ketika kita run ulang aplikasinya, harusnya di sini tuh nggak satu baris ya, harusnya lebih dari satu baris. Oh, ada 4 baris, tapi datanya masih hard coded, datanya masih ngasal di sini. Oke, selanjutnya kita ganti dulu ini
angka 1 ini nih pakai to do ID. Kenapa to do ID? Kita cek aja di bagian DTO nih, karena yang kita lempar datanya DTO tuh ada ID, title, description. Ini harus persis ya. Gitu. Selanjutnya di sini ada title. Terus selanjutnya ada description. Terus selanjutnya itu ada status. Status karena ini pakai page. Tuh gini deh, sementara kita pakai teks dulu ya. Ini teksnya itu saja dulu. Oke. Selanjutnya ada namanya tuh rapid app di sini. Terus terakhir action nanti dulu deh. Coba kita jalan dulu. Oke. Sebenarnya kita refresh. Nah, datanya udah bener nih. 4321. Ini 4321 kita ada standing. Itu ID-nya kita ada standing. Nah, cuma ini statusnya itu harusnya kalau to do itu warnanya biru, kalau in progress itu warnanya kuning, harusnya begitu ya. Jadi di sini tuh ini kan kuncinya di sini ya. Kalau misalkan warna kuning kan ini harusnya jadi warning. Gitu. Kan ini ya, warning. Sorry, harusnya compile ulang. Oke, ini warning. Tuh. Jadi kita harus mainin di sini. Maininnya pakai apa? Maininnya itu pakai namanya if else. If else. Cuman sebentar. Di sini kelasnya jadi TH class. Oke, udah bukan kelas lagi. Nah, kita mainin di sini. Page spasi ya kan titik satu. Jika to do status sama dengan dan maka bg status. Jika to do status ini titik koma ini titik semi apa titik dua, to do status dan sama dengan in progress maka ini bg warning. Else nya itu secondary, itu abu-abu. Ini semacam if else. Nah ini sesuai ya. Bentar ya. Oke. Jadi kayak gini lah kira-kira. Sebentar. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gini nih. Jadi ketika kan kelas awalnya tuh badge. Tapi dia harus diisi dengan badge spasi BG status, BG sukses atau BG warning atau BG secondary gitu. Di sini awal-awal kan CSS kelasnya badge. Ini kayak badge-nya di sini nih. Oke. Selanjutnya jika to do get status name ini cuman analogi aja ya kalau pakai if else. Karena ini kan if else-nya satu line. Kalau ini if else-nya yang apa istilahnya yang ke bawah gitu. Ini cuma analogi doang. Karena kita nggak bisa pakai ini di dalam TeamLeaf, di dalam HTML ini. Di dalam HTML cuma bisa pakai cara ini nih. Agak panjang memang. Terus kalau misalkan dia apa namanya? Kalau misalkan dia itu status name-nya dan maka CSS kelas ini tambah sama dengan itu artinya badge ditambah bg status. Kalau misalkan dia in progress maka kelas yang ini badge ditambah sama dengan bg warning. Jadi badge ditambah bg warning. Yang ini badge ditambah bg secondary gitu. Yang else yang else if-nya in progress, yang if-nya done gitu. Kira-kira untuk menjelaskan satu baris ini. Yang kedua. Oke. Selanjutnya kita mau urus dengan si ini apa namanya? Kita mau urus bagian kalau misalkan datanya kosong. Kalau misalkan datanya ini kan kalau datanya ada ya. Tapi kalau datanya kosong tuh dia gimana gitu.
Nah, misalkan di sini datanya kita hapus. Oke. Misalkan data ini kita hapus aja ya. Oke, kita hapus. Oke, kita apply. Data kosong nih. Set. Nah, ini secara user interface kurang bagus. Makanya kita pakai ini nih. Di bawah TR ini, kalau memang nggak ada data, kita masukin ini. THIF. Jika tudusnya empty atau kosong, maka munculin ini dengan cell spamnya 6. Oke, coba kita refresh. Nah, gitu. Cell spam 6 itu dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena ada 6 kolom. Misalnya kita typo nih, 3 gitu ya. Typo 3 gitu ya. Ini akan cacat nih jadinya. Tuh dia cuma nge-cover 1, 2, 3 kolom. Makanya di sini tuh harusnya 6. Oke. Gitu. Ya apa sih? Kok kayak gini? Ya. Oke, refresh. Nah, kita isi data dulu. Misalkan ini lagi in progress misalkan kan. Tuh, hasil kan muncul. Selanjutnya misalkan apa namanya? Belanja. Misalkan dan oke gitu. Terus selanjutnya misalkan misal ya. Nah, itu selesai deh. Namanya flash message. Oke. Oh ya, di sini tuh ada yang ketinggalan ya. Di sini tuh pagination-nya belum diatur gitu, harusnya diatur. Jadi di sini masih uploaded. Nah, ini bagian ini kita akan ganti ya. Kita akan perbaiki pagination-nya itu seperti ini. Ya. Nah, di sini ada total page-nya berapa, apakah lebih dari satu. Kalau lebih dari satu muncul, kalau misalkan nggak ada, harusnya nggak muncul. Coba ya kita cek ya. Tes. Ini tuh sebenarnya bisa pakai misalkan page 0 atau page-nya 0 saya 10 ya, itu berarti yang saat ini, data saat ini gitu. Tapi kalau misalkan page 0 itu ibarat page 1 gitu sebenarnya. Kalau page 1 itu tuh ibarat page 2 karena kita belum atur hal itu ya. Nah, kalau misalkan datanya nggak ada di page 1, maka dia nggak munculin apa tadi, nggak munculin si nav nav ini. Jika totalnya lebih dari satu, dia nggak muncul lah, kira-kira gitu. Nah, kenapa page 0 itu adalah halaman satu itu karena di controller kita tuh sebenarnya si siapa namanya nih, si Spring Boot itu di query pageable dia tuh kenalnya dari nol, kayak index gitu, dia kenal dari nol, bukan dari satu. Makanya kalau misalkan di inputnya nol, di sini tuh harus dimanipulasi lagi gitu, atau dia nginputnya satu, di sini harus dimanipulasi lagi gitu sih. Tapi itu nanti aja lah belakangan. Nah, di sini tuh pagination-nya misalkan kita buat dulu ya banyak data. Kita bikin banyak data, kita fokus aja ini deh. Misalkan belanja pasar cannot pass dong. Nah, coba ya. Kalau nggak ya, kalau kayak gini. Eksekusi dan apply. Oh bisa nih. Kita namain 2866. Kita banyakin aja. Ininya insert dulu. Nah, sekarang ada banyak berat. Ada 16 data ya. Oke. Nah, kalau dia lebih dari 10 datanya, maka ada pagination gitu.
terus kita bisa klik 2, bisa klik 3, bisa klik satu lagi, itulah kira-kira. Ini paling ujung, ini paling ujung nih, next nih, previous, gitu. Itu gunanya dari ini untuk reviews, ini logika untuk next, ini untuk apa namanya tuh, tengah-tengahnya tuh angka-angkanya. Ya ini udah diatur sih sama sebenarnya. Oke, cuman ya itu aja sih.